support didukung ya Walai. Itu dia ya. Ada juga di luar pepatah tuh kayak ibaratnya Apa tuh? kalah ku dukung menang ku sanjung. Kalah kudukung, Menang ku menang sanjung. sanjung. Nah begitu tuh banyak juga tuh ya. Boleh ya nongol langsung di kolom komen dengan komen seperti itu. Kalah ku dukung menang ku sanjung. Ramein langsung di kolom komen kita tiban pokoknya yang aneh-aneh komennya ya. Benar sekali. Hilang lagi tuh Parsha. Udil berarti nggak boleh menggunakan Parsyanya kembali. Sementara itu udah ada Digi yang tetap di ban, udah 3 game ya di ban Diginya. Nggak mau ya emang ada meta Digi. Kayak ngerespek banget ya dari Alter Ego, kayak nggak mau ada Evosnya. Aman, masih ada. Cuma kalau misalkan dilihat, ya kalau lo mau gas. Ya udah gas aja. Mau nggak? Ya udah. Hah? Iya mau. Ya gas aja boleh. Oke, asik gini nih. Maaf teman-teman lagi ngobrol sama Pak Pulung. Iya biasa ya, ada bahasa-bahasa tersendiri gitu. Iya. Kita akan berikan main case ke Pak Pulung sekarang. Hey. Semangat Pak Pulung. Boleh ya. Dan kemarin akan menganalisis, melihat permainan dari tim EVOS dan juga Alter Ego. Apa kira-kira pergerakan yang sedikit salah atau kurang baik? Ada Argus loh tadi shadow picknya, boleh sih kalau diambil ya. Sementara itu Esmeralda langsung diamankan, yang mungkin nanti akan digunakan langsung oleh Pendragon. Sementara itu 2 terbuka, ada Khalid yang bisa diambil lagi karena Pai dengan Khalidnya sangat-sangat merepotkan untuk kubu pertahanan dari EVOS Legends. Yes, bahkan dari tim EVOS pun sebenarnya respect juga sih. Bahkan dia juga nge-ban hero-heronya Udil ya. Iya. Kayak Selena, Parsha, yang bisa dibilang Selena yang Udil juga ngeri banget Wal kalau diberikan kepada dirinya. Ngeri Wal, langsung di ban dua-duanya Walai. Ada Khalid, Yishun Shin, Khalid gak lepas 3 game bersama Alter Ego. benar, dan EVOS lebih milih untuk Esmeralda ternyata dibandingkan Khalid deh. Iya. Kayak pemain-pemain EVOS melepas Khalidnya berkali-kali ke seorang Pai dan Bajan yang akan dipercayakan lagi tampaknya menggunakan Hilda tanknya dengan talent 3-nya. Wow. Tidak memakai Tenacity dengan Purify. Satu lagi, apakah yang akan dipilih karena nggak ada Yuzong juga? Mau Angela lagi kah untuk offlane seorang Rek? Angela masih terbuka, Uranus pun masih ada kalau memang reknya masih mau menggunakan Uranus. Balmond pun masih banyak pilihannya, masih terbuka lebar. Karena setidaknya untuk 2, kalaupun Hilda menjadi sideline, tapi sepertinya Hilda nggak bakal menjadi sideline. Udah kuat banget sih untuk Esmeralda. Angela again and again, 2 sisinya udah terlihat. Ini tebal sih, enak banget. Masalahnya kalau Angela ada di kubu Alter Ego, darah putihnya akan menjadi makanan dari Esmeralda. Tapi setidaknya sekarang di saat mereka berada di satu tim, akan menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar, di mana Angela bisa menambah movement speednya lagi, bisa menambah darah putih lagi untuk hero yang akan dia masukin. Tapi Baxia akan menjadi pilihan untuk Leo Murphy. Yes, benar sekali. Lagi-lagi diberikan untuk offlane-nya Angela Harrisnya sekarang yang di ban. Tidak akan diberikan ke arah seorang Wan. Masih ada satu hypercore lagi yang perlu untuk dipikirkan. Apakah lebih ke arah Marksman atau Assassin. Tapi kayaknya kalau Marksman, Cloud juga masih terbuka loh. iya. Kalau misalkan, ini pertanyaannya sih. Kalau misalkan Cloud-nya diberikan, yang make siapa? Rek atau Wan? Atau Wan? Sebenarnya dua-duanya sama-sama jago. Sama-sama pandai. Cuma untuk pengalamannya mungkin karena Rek juga bisa dibilang dia pakai Cloud tuh udah berapa ratus ribu games gitu kan. Banyak banget. Jadi akan jauh berbeda untuk setiap pemainnya yang benar-benar fokus sama satu hero tersebut dengan hanya yang kayak menguasai luarannya aja, kulit luarnya saja. Dan Lunox dihilangkan guna untuk mengamankan pergerakan Esmeralda karena sakit banget Lunox dengan Chaos Assault-nya, apalagi udah ada di Fangblade. Nantinya kalau diambil yang langsung bisa nabrak ke arah pertahanan ataupun armor yang dimiliki oleh Esmeralda dan bahkan Hilda ataupun hero-hero lainnya. Tapi Udil, akankah dia mengambil satu hero-nya sekarang? Palir lagi kah? Atau Chang'e masih terbuka, masih bisa diambil juga. Kagura pun masih ada. Cuman kemanakah arah support yang digunakan oleh Udil? Maka tadi di game kedua kita lihat aja ya, Udil menggunakan Palir sering banget ketangkep karena adanya Yuzong. Tapi untuk sekarang Yuzong udah nggak ada, dan Chang'e menjadi pilihannya. Meteor Shower-nya bisa efektif atau tidak. 2 hero terakhir, Cloud atau Roger ya.
Cloud atau Roger nih? Enak yang ini nih. Roger sih. Cloud atau Roger, dari corner Roger boleh, Pulung sekarang Cloud. Siapakah yang akan diambil oleh mereka? Karena ada 2 lagi dan sementara untuk satunya. Weh, Karina kah? Tamus juga masih ada untuk mengisi satu sisi sampingnya lagi. Tapi untuk sekarang mereka masih shadow pick aja ke arah Karina dan juga oke, Cloud masih shadow pick. Cloud akan diambil atau tidak? Dan ternyata supportnya yang diambil. Cloud dan juga ada Kagura untuk support untuk mage-nya supportnya ya. dari tim EVOS. Dan satu terakhirnya di arah side lane. Apakah Tamus lagi untuk menahan at least ternyata Chow. Oke, Chow yang akan dipakai oleh siapa? Ahmad ternyata. Ahmad yang akan memakai Chow-nya. Apakah semangat dari sang pacar akan membuat Ahmad bisa bermain dengan sangat luar biasa di arah side lane? Atau justru malah EVOS yang bisa mencuri poinnya? Benar banget. Ini adalah game terakhir, penentuan juga untuk kedua tim. Tetap berikan semangat kalian juga, dukung tim kesayangan kalian, tetap berkomentar positif pastinya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan pantun kalian atau gobalan terbaik kalian. Kata-kata semangat kalian untuk mendukung EVOS atau Alter Ego di Nimo TV, karena kita akan membacakan nanti di akhir acara pastinya ketika Nimo TV segmen. Iya. Sementara itu kita lihat untuk hero-heronya udah ada Kagura, Hilda, Angela, Cloud dan juga Esmeralda untuk EVOS, dan juga Yi Sansin, Khalid, Joe. Lalu ada Chang'e plus ada Baxia untuk Alter Ego. Siapakah yang akan mendapatkan poin kemenangan untuk game yang ketiga? Buat sobat MLers dimanapun kalian berada, boleh banjirin kolom komen kita 21 untuk EVOS atau 21 untuk Alter Ego. Dan ini dia game yang ketiga. Yes, bener banget. Game yang ketiga sudah dimulai dengan Rek memakai Angela lagi. Dan Bajane juga lagi-lagi memakai Hilda. Ternyata One-nya yang pakai Cloud dengan emblem jungle untuk memperbanyak goldnya. Dengan tambahan ketika Retribution harusnya plus 50 gold deh. Dengan tambahan emblem dia pakai. Berasa banget, tapi untuk reaksi berada di bagian tengah dan juga Bajan masuk ke dalam home sweet home-nya. Tapi udah diisi oleh 3 player sekaligus dengan cangkulan yang memberikan hit ke arah Udil. Belum ada efek apa-apa, tapi Murphy masih tebel banget dan bisa melindungi pergerakan dari rekan-rekan satu tim. Benar sekali, mulai digangguin pergerakannya. Hanya di zone saja ada 4 orang Jet Gundung. Stun aja. Mengusir mundur, tapi Ahmad harus balik lagi ke lane-nya karena ada Esmeralda yang siap untuk menimbangkan satu outer turret. Ban berubah, ban nabrak langsung ke arah Bajan. Tapi di bagian tengah Wan masih mengumpulkan satu persatu poin demi poin dan gold demi gold yang bisa dikumpulkan dan di-convert menjadi item-item yang dibutuhkan. Murphy harus pergi. Oke. Mana lagi dia? Oh, nabrak langsung ke arah Bajan. Oke, ini untuk sementara Bajan dan juga Leo Murphy masih bertarung di bagian tengah, sementara untuk di atas 2 lawan 1. Pai bersembunyi terlebih dahulu. Ada Rek yang udah masuk ke dalam rumput, tapi Pai harus mengurungkan niatnya. Dia nggak bisa nge-push terlalu dalam. Pai dengan di-set Sandstorm-nya masih tornadonya masih santuy. Tapi untuk Wan diambil siapakah? Berhasil Wan. Masih ada Retribution dari seorang Wan. Sudah mendapatkan level ke-4-nya. Sudah dikeluarkan juga ultimate dari seorang Sally Boy. Tidak mau menunggu terlalu lama, di spam aja. Udil dengan menggunakan Chang'e-nya, dicicil, digangguin sekarang ya. Kayaknya tugas Bajan benar-benar fokus ke Udilnya. Iya. Tuh, benar-benar kayak ngebuka vision-nya. Tinggal open map aja, jalan-jalan lagi. Ini sih ngeganggu rotasi banget sih. Ini bagaikan meta digi feeder, tapi nggak ngefit. Karena balik lagi untuk regen darahnya dari si Hilda pun juga besar kan, dia masuk ke rumahnya. Iya, masuk ke dalam home sweet home-nya dan satu Way of Dragon langsung dikeluarkan, tapi Ahmad berada di dalam posisi slow. Apakah mereka berhasil untuk mengejar ke arah Ahmad? Untung payungnya bisa digocek. Selamat sudah Ahmad, tapi di bagian tengah ada sebuah pengejaran yang terjadi. Bajan dikejar oleh 4 orang sekaligus. Untung bisa kabur Jan. Benar sekali. Pas banget menggunakan flicker dari seorang Chow-nya tidak mau langsung, walaupun sebenarnya tadi dia di TB juga, dia nge-argo turretnya di arah bawah untuk turretnya hit beberapa kali,
Tapi dia milih untuk tahan flickernya dan tunggu flick di waktu yang tepat karena mereka juga dia juga sadar sih dari fungsinya ya. Dia udah melihat ada pergerakan juga dari Esmeraldanya bersama seorang Angela ya. Oke, tapi di atas ada satu ototan udah berhasil Meteor diambil shower. dan sekarang Meteor Shower yang berhasil mendapatkan ke arah Angela sebelum Angela bisa masuk ke tubuh rekannya atau memang masih cooldown saja. Tapi Rexy berada di bagian tengah, Mane sisa sedikit, Bay langsung lompat ke bagian depan dan gak mendapatkan apapun, harus mundur lagi. Turtle sudah mulai dicicil oleh Leo Murphy menuju ke arah Turtle. Ini waktu yang tepat juga untuk mereka, teman-teman dari Alter Ego mendapatkan Turtle ya, walaupun tidak ada retribution. Bakal langsung diamankan oleh Senpai. Nyaris saja flame shotnya nggak pakai quick scope sih tadi. Udah pas kayaknya posisi arrow untuk ngekernya, tapi Kurang jaraknya. panjang. Iya, jaraknya ternyata bullet dropnya belum sampai. Iya, udah pakai Etherlamp. Dan sekarang untuk Udil berhasil untuk mendapatkan satu gol bab, satu gelombang. Tapi untuk Wan dia masih berjibaku sendirian. Sementara untuk Bajan di bagian tengah memberikan hit terhadap Leo Murphy. Disabet lagi oleh Rek dengan lebah lucu yang ada di dalam tubuhnya itu ya. Bener, magic worship dari seorang Rexy membuat mananya sangat amat boros. Tapi kalau misalkan lihat dari Rexy, dia bikin sepatu mana atau tidak ya? Boleh munculin dikit, kojol dikit aja, dikit. Iya, Tipis aja, untuk sedetik ya, awal-awal ya. sedetik aja. Item boleh lihat ya, dikit aja dikit. Nah, Awal-awal, oh enggak, dia pakai item sepatu ya. penetrasi ya. Yes, dan dia menuju ke arah Clock of Destiny. Terima kasih Kojul. Oke. Pantes ya, emang Kaguranya nge-spam berkali-kali, dia akan sangat amat boros, tapi balik lagi dengan Magic Worship, Ya. damage-nya akan sangat besar. Oke, tapi sementara itu Bajan langsung berpindah ke satu posisi lainnya, memberikan sebuah getokan ke bagian depan, tapi Sally Boy memberanikan diri langsung Masih ada masuk. flicker sih. Belum ada satu Blazing Blade yang dikeluarkan, tapi Pai masih terbang dengan transportasi andalannya, yaitu pasir terbang, sekuter pasir dilemparin lagi oleh Udil. Sementara itu Bajan harus mundur, tapi ada ban yang belum mau masuk ke arah pertempuran tersebut. Mundur lagi semuanya, reset lagi. Benar banget, Bajan. Harus orang baik, masih bisa jongkok harusnya. Nambahin darahnya. Masih bisa ngedep, yang lain bertempur tapi dia ngedep, dan sekarang Sally Boy tertangkap basah, untungnya masih bisa kabur dan damage-nya sakit banget. Enchanted Talisman diambil oleh Pendragon, sementara itu Meteor Shower nggak mengenai siapapun. Ahmad, dan berhasil untuk mendapatkan, sakit banget tapi tersisa sedikit lagi HP-nya dan masih selamat, tapi malah Ahmad yang langsung menghilang. Sementara itu di bagian tengah udah ada Regis Ransom langsung aja melompat bagiannya untuk masih bisa selamat, tapi pertempuran masih terjadi. Ada Revitalize yang dibuka, Rek nggak memberikan damage ke arah siapapun. Pendragon pun harus pergi. Yes, bener banget. Padahal udah on point banget, dan dari seorang Reke juga sabar banget gak langsung masuk ke arah hardguard-nya. Tapi ketika darahnya sekarat, ketika ada Dwarf Dragon, dia langsung masuk di momen yang tepat, dan bahkan malah Ahmadnya. Karena dia udah ngargo turret, damage turretnya masuk ke dalam dirinya, dan dia yang harus tumbang. First blood-nya langsung didapatkan oleh Kagura. Pas banget loh tadi Wan-nya. Ya ampun, tapi Udil udah melihat ada pergerakan di dalam rerumputan, mau diinisiasi apa tidak, dan ternyata ditabrak kali ini. Meteor Shower belum keluar, sedikit lagi HP-nya, dan itu dia ganjaran untuk Bajan. Bajannya pun harus hilang, tapi Udil udah harus mundur kembali. Bener banget, menuju ke arah Golden Staff. Pemilihan item yang dipilih oleh seorang Wan gak langsung Ya. jadiin Raptor Macetnya. Dia hanya beli jungle level 2 saja dan membeli item-item yang dia butuhkan. Apalagi yang kita tahu dari Cloud itu butuh banget untuk mendapatkan power damage-nya atau power hero dari seorang Cloud itu butuh DHS terlebih dahulu. Dan dia lebih milih untuk dapetin DHS-nya, tapi sini ada Dwarf Dragon, 40. Iya, ini The Way of Dragon-nya malah langsung bertemu dengan, oh my god, ada Meteor Shower yang nge-backup pergerakan dari Ahmad, tapi Ahmad pun gak bisa bertahan. Di bagian tengah masih ada pertempuran yang terjadi. Oh, itu dia, hilang sudah. Leo Murphy tidak kuat lagi, dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Yes, bener banget. Coba untuk dapetin turret di arah mid lane-nya. Ada ultimate dikeluarkan dari seorang Sally Boy. Ya. Mounted Shocker ya. Hanya untuk bersihkan minion di arah tengah dan membuka posisi dari teman-teman Post Leja. Iya, dan Hour of the Tiferi yang dikumpulkan oleh Cloud pun sepertinya masih bisa terjaga sejauh ini. Blazing Blade-nya udah mulai berasa juga. Tapi untuk Pai masih berada di bagian tengah menjaga pergerakan dari tim EVOS. Tapi Golden Staff udah berhasil diambil oleh Wan. Ini dari replay by Ax. Yes, benar banget. Ini momen di arah top lane ya. Ketika ternyata harus dipaksakan Ya. juga untuk mengejar seorang Chow-nya. Dapetin 2 keuntungan ketika dari Chow-nya juga kaget dari Ahmadnya tidak menyangka di arah rumputan
ada yang menunggu tadi ya, mulai dipancing-pancing ke Esmeraldanya. Awalnya dia ngincer Esme-nya, kirain Esme sendirian. Ternyata rame, Wal. Ternyata rame, tapi tanpa kita sadari di bottom lane udah digrogotin loh ternyata Outer Turret dan juga Inner Turret-nya. Tapi Rek apakah dia bisa bertahan karena sedikit lagi SP tersisa 2 bar lagi. Dan Bajan selamat, udah langsung sprint lari kabur. Tapi ada game pause yang terjadi. Oke, here finally Walai. Ini dia. Silakan Mas. Masih 3-2 ya. Belum begitu banyak lagi pertempuran yang terjadi. Cuman masalahnya untuk EVOS, mereka udah tercicil 1 demi 1 loh. Untuk turretnya, lihat aja di atas dan bawah, top lane dan juga bottom lane. Sampai ke inner turret itu udah hilang semuanya. Benar juga ya. Leuga diem-diem habis ya. Ini udah habis. Dan ada perebutan di arah Turtle kah? Upai. Dan Ya. mengeluarkan Raging Sandstorm-nya. Benar sekali, tapi untuk Bajan masih berjibaku, masih ingin lebih, masih ingin maju ke bagian depan. Tapi apalah daya belum cukup kuat, tapi Sally Boy berada di bagian tengah, udah level 13. Meninggalkan Wan yang masih level 12, udah ada Mountain Choker yang dikeluarkan juga. Tapi Murphy masih cukup kuat, berada di rumputan, langsung memberikan bannya ke arah Bajan. Bajan pun harus pergi, tapi kemana arah perginya? Karena dia melihat udah ada Chow yang ada. Tapi untuk Battle Mirror Image-nya pas banget, dia bisa pergi. Sementara itu sedikit lagi SP yang ada itu Muhammad. Udah ada Meteor Shower di bagian belakang, tapi Bajan masih bisa ngebadanin ke arah Cloud. Dan Cloud-nya pun masih selamat. Cornet. Ya sudah mulai masuk lagi Leo Murphy menjadi lini depannya, terkena stun, masih bisa untuk beli ke arah belakang dan seleksinya. Dari dia sekarang masih ada Fertilize, Leo Murphy mencoba untuk bertahan, survive gak? Enggak, ternyata painya juga sekarang belum jongkok dan dia Belum, sekarang jongkok, ngisi darahnya dan mencoba untuk bertahan. Ada blessing duet dari seorang Wan, baik banget tuh dia. Nggak berhasil ternyata. Oh my god, ya ampun, apa ya? Ternyata Legend versus Alter Ego. Into the game. Game dipotong sampai dalam, sampai ke depan. Ini tertarik tadi emang maksa untuk One-nya memberikan blazing duet ya. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oh, ternyata Udil yang dapat. Dan Plus 1 plus Hilda satu kill. loh. Karena nggak ada retri dari Wan-nya. Hildanya udah mencoba untuk ngebadanin. Iya. Ini, ya Allah. Kayaknya ada sedikit miskom sih. Itu, aku yakin strategi yang dilakukan Bajan udah benar. Tapi masih belum ada retri, jadi agak susah juga. Plus tadi kelomangnya ngikutin Bajan. Nggak ada kelomang di situ. Kelomang lagi red buff-nya. Salah ngomong, Jauh banget astagfirullahaladzim. kelomang jalan ke Iya ya, sejauh juga di jalan-jalan ya. Iya. Oke, tapi untuk blue buff-nya kembali diambil Hyper carry oleh Udil kali ini akan menjadi hyper carry-nya. Kita lihat aja karena sepertinya untuk Sally Boy udah cukup memakan blue buff ataupun red buff. Tapi udah ada NOD juga yang diambil oleh Udil ya. Kalau kata siapa ya? Apa tuh? Pro player. Kenapa? Entah si Psycho ya. Itu gua udah jadi apanya? Oh, si ini Cassius. Cassius kenapa? Cassius kalau ngomong necklace itu nickel. Gua udah jadi nickel di tackle. Wah, kena tackle. Pak Cassius, Pak Ilyas. Pak Ilyas, tapi sepertinya gak ada kontes yang terjadi dan mereka akan mendapatkan Lord yang pertama walaupun belum melewatin menit ke-12, tapi setidaknya ada 1 daya dobrak tambahan yang bisa didapatkan oleh EVOS. Dan untuk Alter Ego sendiri mereka terkurung sementara di dalam area pertahanan, masih dizoning aja oleh EVOS. Hilda menjadi orang terdepan, Wan mengumpulkan RRT free-nya, tapi untuk Rexy juga selalu menemani berputar aja Wan ya. Ya, bahkan sampai menit segini pun Raptor macetnya belum dibikin sama Wan. DHS, WON, Queen Swing. Nih, kita tunggu ya, kita tunggu sekitar ya 2 menit ke depan lah. Paling lama 2 menit 3 menit. Kalau Raptor macetnya belum dibikin berarti Wan lupa. Ya, itu kesimpulannya. Iya, soalnya aku pun juga kadang lupa kalau misalkan bikin Raptor macetnya tuh kayak menit-menit late game gitu kan, lupa. Nggak kasih kan farming biasa dapetin banyak item. Jadi Raptor macetnya nggak di fullin ke level 3. Nggak di pulling level 3, masih level 2 doang ya. Tapi untuk sekarang Bajannya masih berada menjadi abang-abangan portal. Kalian semua dari Alter Ego tidak boleh keluar ya. Bajan akan menjaga, tapi ada satu mendadak lupa karena tulang Meteor Shower yang sudah Hei, diberikan oleh hei. seorang Chang'e atau Udil ya. Sudah mulai masuk dari seorang Wan Yap, yang yap. mencoba untuk masuk ke arah seorang Leo Murphy-nya. Tapi dia Oke. lebih milih ke arah turret di arah atas. Mencoba untuk basic attack aja ke arah Leo Murphy-nya. Belum ada reventasi dikeluarkan. Tapi Lordnya sudah mulai masuk dan damage-nya terlalu besar. Yang overturn plus Angela plus Wan juga. Oh. Wan
Nampaknya bukan one-one menuju ke arah tengah. Inhibitor turretnya juga langsung diamankan. Blazing Duet membersihkan Duet. miniannya. Pai-nya mau ultimate-nya Sense, bro. fokus karena base turretnya kah. Lihat Wade fokus bersama-sama Wade fokus. Dexter dan langsung di end game-nya. 2-1 dengan sangat amat cepat comeback. Dan lihat wajah dari anak alter ego tetap smile. Tetap ya. smile mereka, happy. tetap tersenyum, tetap happy ya. Tetap GGWP. Good game well played. Good game, well played. Ternyata berhasil dimenangkan oleh EVOS Legends 2-1 skornya.